Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman pemilih, pada kali ini, siang ini saya kembali hadir dalam acara Jumpa Kita. Jumpa Kita merupakan terobosan KPU Kota Magelang untuk berupaya memberikan informasi tentang pemilu, pemilihan, dan informasi lainnya yang sangat berguna bagi teman pemilih. Teman pemilih, jumpa kita kali ini dengan tema Semarak Hari Kartini, Perempuan Berdaya dan Berkarya untuk Kebangkitan Negeri. Dan telah hadir tamu kita, Ketua Nasihatul Aisyah Kota Magelang, yaitu Ibu Eko Kurniasih Pratiwi. Tapi kita panggilnya Mbak aja ya, yang lebih. Teman pemilih, sebelum bincang kita pada siang hari ini, berkenan untuk memperkenalkan diri Ketua Nasihatul Aisyah. Selamat siang teman pemilih, perkenalkan saya Eko Kurniasih Pratiwi, biasa disapa Bu Tiwi. Untuk periode kali ini saya diamanahi sebagai Ketua Umum Pimpinan Daerah Nasihatul Aisyah Kota Magelang. Bagi teman pemilih yang barangkali belum mengenal apa itu, siapa itu Nasihatul Aisyah, barangkali lebih kenal dengan Muhammadiyah atau Aisyah. Nah, Nasihatul Aisyah ini putrinya Muhammadiyah dan Aisyah, kakaknya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan partnernya Pemuda Muhammadiyah. Mekaten Bu Eni perkenalan kami. Terima kasih Mbak Tiwi yang sudah memperkenalkan diri tentang Nasihatul Aisyah. Memang kali ini pada pertemuan jumpa kita kali ini kita adalah dengan tema Semarak Kartini. Kita selalu memperingati Hari Kartini di tiap tahunnya di tanggal 21 April. Mbak Tiwi, untuk Raden Ajeng Kartini itu sudah kita mengenal, itu adalah merupakan suatu pelopor nasional, pelopor perempuan yang emansipasinya sangat luar biasa, dan tentunya dia adalah pelopor juga kebangkitan dari perempuan pribumi dalam waktu yang dahulu ya. Kalau menurut Mbak Tiwi sebagai Ketua Nasihatul Aisyah itu seperti apa ya tentang Raden Ajeng Kartini? Terima kasih Bu Heni. Barangkali sebelum masuk kepada Raden Ajeng Kartini sebagai salah satu simbol perempuan yang memperjuangkan emansipasi perempuan, kita perlu dulu mengkaji apa itu jenis kelamin, gender, dan kemudian kaitannya dengan emansipasi Bu Heni, karena terkadang ini salah kaprah dan ketukar. Akhirnya nanti ketika dalam hal implementasi juga terkadang kemudian memunculkan permasalahan. Yang pertama jenis kelamin, Bu Heni. Kalau kita lihat jenis kelamin ini apa sih? Jenis kelamin laki-laki perempuan. Nah, kalau jenis kelamin maka ini sifatnya given, pemberian dari Tuhan, tidak akan bisa tertukar. Saya perempuan, selamanya saya akan menjadi perempuan. Suami saya misal laki-laki, ya sampai kapanpun dia akan menjadi laki-laki, tidak dapat tertukar. Kemudian kedua, laki-laki dan perempuan juga diberikan struktur fisiologi yang berbeda-beda. Perempuan ada rahim, laki-laki tidak punya rahim. Akibatnya perempuan bisa hamil melahirkan, laki-laki tidak bisa, begitu. Kemudian yang ketiga, jenis kelamin itu bersifat kodrati, seperti yang tadi saya sampaikan, tidak bisa tertukar dimanapun dan kapanpun, itu selalu sama. Berbeda dengan kemudian gender. Gender ini kalau saya lebih mengintip ke pengertian terminologinya ya Bu Heni. Ya. Gender ini merupakan perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab yang kemudian banyak ditentukan oleh konstruksi sosial dalam masyarakat. Sehingga kalau kita melihat laki-laki dan perempuan dari sisi gender, tentu tidak seperti ketika laki-laki dan perempuan dari sisi jenis kelamin. Contohnya misal gender ini, peran laki-laki dan perempuan itu adalah buatan manusia, sehingga bisa jadi satu daerah dengan daerah lain itu berbeda. Contohnya misal di daerah sekitar kita, mungkin laki-laki itu identik dengan salah satu tugas utamanya adalah untuk mencari nafkah. Tapi bisa jadi di sisi daerah lain
justru perempuan yang harus mencari nafkah sementara laki-lakinya menjadi bapak rumah tangga, kan ada yang terkonstruksi seperti itu. Kemudian juga peran gender itu dapat ditukar. Saya ingat betul Bu Heni, dulu ketika SD itu ada pelajaran ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Ibu Budi pergi ke pasar, Bapak Budi pergi ke kantor. Nah, kalau bahasa itu kemudian dibawa sekarang, mungkin para pegiat perempuan mesti mengatakan ini bias gender, karena di situ perempuan selalu pergi ke pasar dan selalu masak, sementara laki-laki selalu pergi ke kantor. Kalau anak saya diberikan materi itu, pasti dia bertanya, loh, tapi kok ibu perempuan juga pergi ke kantor, kan gitu, guys. Sudah tidak begitu lepas dengan pemahaman peran sosial yang ada sekarang. Di beberapa waktu yang lalu saya sempat melihat pelajaran sekolah dasar juga itu sudah ada yang bergeser. Jadi bapak-bapaknya itu kelihatan mengerjakan pekerjaan rumah tangga, yang ibunya itu pergi ke kantor. Itu sebenarnya juga bias gender juga gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat kesetaraan, maka harusnya ada gambar bapak dan ibu sama-sama pergi ke kantor. Ada gambar juga bapak dan ibu sama-sama mengerjakan pekerjaan rumah gitu. Jadi kesetaraan gendernya terbuat dari situ, dan ini benar-benar konstruksi sosial. Nah, sementara yang ketiga adalah emansipasi. Istilah ini selalu dilekatkan dengan Raden Ajeng Kartini ya Bu Heni. Kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dinamakan dengan emansipasi itu adalah pembebasan dari perbudakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, persamaan hak dalam berbagai aspek. Biasanya ini kemudian melingkupi hak bagi laki-laki dan hak perempuan. Kalau laki-laki itu berhak untuk berpendidikan setinggi mungkin, perempuan juga sama dong, harus punya hak yang sama. Laki-laki boleh terjun ke dunia politik praktis, perempuan sama juga dong, mereka boleh menjadi anggota dewan misal, atau peran yang lain. Atau dalam definisi yang lain tapi kurang lebih sama Bu Heni, emansipasi ini merupakan hak yang sepatutnya diberikan kepada orang atau sekumpulan orang yang sebelumnya itu dirampas. Nah, kalau kemudian kita korelasikan pengertian ini dengan apa yang diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini, maka akan ketemu kenapa kemudian Raden Ajeng Kartini dinamakan sebagai pahlawan atau tokoh yang memperjuangkan emansipasi perempuan. Karena waktu itu jangankan perempuan mau sekolah, secara kemerdekaan pribadi mereka berada di bawah penjajahan kolonial yang di situ ada stratifikasi sosial, ada bangsawan, ada rakyat biasa, ada masyarakat Eropa dan lain sebagainya. Dan itu yang ingin disampaikan salah satunya oleh Raden Ajeng Kartini begitu ya, bahwa perempuan ini dia selain harus merdeka secara pribadi, dia juga harus dong punya hak-hak yang dimiliki oleh laki-laki. Salah satunya yang diangkat adalah terkait dengan pendidikan ya Bu Heni. Yeah. Dan Raden Ajeng Kartini saya kira merupakan salah satu tokoh yang kemudian menjadi simbol pahlawan emansipasi perempuan Indonesia. Karena kalau kita lihat bukan hanya Raden Ajeng Kartini ya yang berjuang untuk itu. Kalau kita lihat flashback ke belakang, ada Cut Nyadin, ada Cut Mutia, ada Nyi Ageng Serang yang mereka memperjuangkan kemerdekaan untuk para perempuan. Walaupun yang diperjuangkan tidak beliau-beliau tidak mengarahkan kepada perempuan, tapi perempuan ini juga menjadi salah satu segmen yang diperjuangkan. Kemudian juga ada Raden Dewi Sartika, kemudian juga kalau di Muhammadiyah ada Nyai Ahmad Dahlan yang juga memperjuangkan sama bagaimana seorang perempuan itu mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Untuk siapa? Untuk perempuan sendiri dan untuk memperbaiki kehidupan perempuan dan generasi selanjutnya. Karena kan ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anak. Kalau ibunya dia sudah mempunyai akses, dia sudah mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang bagus, maka anak-anaknya generasi berikutnya juga insya Allah dipastikan akan mempunyai kualitas yang lebih bagus. Demikian Bu Heni. Ya, terima kasih Mbak Tika. Ini Bu. Mbak Tiwi ya.
Mbak Tiwi tadi sudah memperjuangkan hanya istilah dari kelamin, kemudian ada gender, ada emansipasi, itu sudah lengkap dan sangat meluas. Tetapi juga sama, sebetulnya apa sih yang harus diperjuangkan menjadi emansipasi ya? Emansipasi perempuan ini tadi kaitannya dengan ada perempuan-perempuan lain seperti pahlawan-pahlawan perempuan nasional, itu akan seperti apa sih atau bagaimana sih perjuangan emansipasi itu? Teman pemilih, jadi kenapa sih kok harus ada yang memperjuangkan emansipasi perempuan? Seperti yang tadi saya sampaikan, emansipasi ini merupakan hak esensi bagi setiap orang, salah satunya seorang perempuan. Kalau kita kembali kepada salah satu tugas kenapa Tuhan menciptakan manusia sebagai khalifatullah fil ard, sebagai khalifah di bumi untuk menyelesaikan permasalahan di bumi, maka siapa yang menjadi khalifah? Laki-laki dan perempuan. Sehingga ketika perempuan diamanai tugas sebagai khalifatullah fil ard, maka dia juga harus dong punya kemampuan yang sama dengan laki-laki untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Permasalahan yang dihadapi di dalam masyarakat itu terkadang spesifik ya Bu. Ada yang sifatnya itu umum untuk semua umur, untuk semua jenis kelamin gitu nggih. Tetapi ada yang permasalahan-permasalahan yang sifatnya spesifik. Kadang hanya muncul untuk laki-laki, tapi juga banyak sekali permasalahan yang muncul untuk perempuan. Nah, bagaimana kemudian perempuan bisa menyelesaikan permasalahan itu? Saya kira seseorang yang paling paham dengan perempuan adalah perempuan itu sendiri. Maka yang menjadi bagian dari solusi permasalahan perempuan, idealnya porsi terbesar harus diambil oleh perempuan. Nah, bagaimana perempuan bisa menyelesaikan permasalahan perempuan yang lain kalau dia tidak mempunyai sesuatu yang akan diberikan? Contoh sederhananya barangkali begini Bu Heni, terkait dengan pendidikan misal. Pendidikan perempuan, yang paling paham terkait dengan bagaimana mendidik perempuan, saya kira perempuan. Walaupun laki-laki juga tahu, tapi secara detail tahap-tahapannya itu saya kira perempuan. Sehingga kenapa perlu ada guru perempuan. Salah satu contoh kasusnya begini Bu, misal di sekolah dasar itu kan anak-anak sekarang kan masa pubertasnya semakin dini ya Bu, semakin dini. Perkembangan psikologisnya juga sudah beda jauh saya kira dengan periode saya. Anak-anak sekarang umur 5 SD aja sudah sir-siran sama lawan jenis. Nah, ketika gurunya itu tidak mempunyai informasi terkait dengan bagaimana perkembangan anak perempuan ketika mengalami masa itu, tentu tidak akan punya treatment yang tepat ketika ternyata ada permasalahan di sekolah yang terkait dengan itu. Kesehatan perempuan yang paling bisa merasakan dia perempuan itu sendiri. Dan banyak sekali hal-hal yang kontribusi terbesarnya ini ya perempuan. Jadi kenapa harus ada emansipasi? Karena dengan emansipasi itu perempuan bisa lebih berdaya untuk menyelesaikan permasalahan sesama perempuan maupun permasalahan yang ada di masyarakat secara umum gitu Bu. Ternyata kita sebagai perempuan itu lebih banyak, lebih bergunanya dan bermanfaatnya lebih banyak sekali ya. Bukannya membandingkan dengan laki-laki, tetapi juga sama-sama menjadi tanggung jawab besarnya. Tetapi lebih perempuan akan lebih tahu dengan perasaan ya kita untuk mendidik anak, kemudian apalagi mengerti sekarang eranya era semakin meningkat, tentunya pengetahuan anak-anak pun sekarang semakin meningkat pula. Mbak Tiwi, untuk itu karena perempuan tadi di tema kita adalah Semarak Kartini, ternyata perjuangan Kartini untuk kemampuan Kartini juga sangat-sangat hebat tentunya untuk kita sebagai perempuan ya. Di sini juga tadi Semarak itu untuk implementasinya, tentunya ada implementasi berkaitan dengan perempuan. Kalau menurut Mbak Tiwi sebagai ketua Naisatul Isya itu seperti apa ya Mbak Tiwi? Jadi bagaimana kemudian konteks emansipasi yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan kita itu
kita bumikan, kita implementasikan dalam kehidupan saat ini, begitu ya Bu Heni? Ya. Kalau kita lihat sekarang banyak sekali, saya kira bukan hanya Nasihatul Aisyah, nggih, banyak sekali organisasi perempuan yang mereka khusus berkhidmat untuk menyelesaikan permasalahan perempuan. Dan kalau kita lihat juga implementasinya sebenarnya bisa dilakukan oleh individu perempuan itu sendiri atau secara bersama-sama. Hanya kelemahannya gitu nih, kalau dilakukan sendiri kan setiap orang mempunyai potensi yang berbeda-beda ya Bu Heni ya. Saya punya kelebihan tapi punya kelemahan. Bu Heni juga yang sama. Kalau kita bekerja sama mungkin kekurangan-kekurangan kita itu bisa saling melengkapi, bisa saling menutupi. Nah, itu yang bisa dilakukan melalui organisasi perempuan begitu. Bagaimana agar perempuan itu menjadi berdaya. Nah, berdaya itu kalau kita lihat temanya kita kan berdaya dan berkarya gitu ya Bu. Berdaya itu kan artinya mampu. Berdaya itu mampu. Mampu itu tidak selalu identik dengan menghasilkan uang gitu. Oh, perempuan berdaya berarti dia yang bisa menghasilkan uang. Enggak selalu begitu. Berdaya artinya dia mempunyai potensi, mempunyai kemampuan yang bisa dikembangkan untuk membantu dirinya sendiri menyelesaikan permasalahan atau orang lain. Kemudian berkarya, dia menghasilkan sebuah karya. Sebuah karya itu juga tidak selalu sifatnya ekonomis, tetapi juga sifatnya sosial. Yang kembali lagi, itu bisa bermanfaat untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Nah, saya sedikit promosi ya Bu ya, di program Nasihatul Aisyah ya Bu ya. Kami sama dengan program-program, saya kira sama dengan program di organisasi perempuan yang lain. Hampir mirip juga dengan programnya ibu kami di Aisyah gitu. Jadi kami mempunyai program yang merupakan turunan dari pimpinan pusat Aisyah yang memang konsennya adalah perempuan. Hanya kemudian diperluas kalau DNA bukan hanya perempuan tetapi perempuan dan anak. Nah, ada beberapa program yang kemudian menjadi unggulan kami yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas perempuan. Salah satunya yang terkenal itu Pasmina, Bu. Pasmina, Pasmina, ya. Bu Heni persa Pasmina. Pasmina itu bukan ini ya, kerudung jilbab, iya. Ya. Kenapa kemudian pakai nama Pasmina? Karena Pasmina sangat familiar di kalangan perempuan sebagai jilbab gitu. Tapi Pasmina ini kemudian kita perpanjang Bu namanya jadi program pelayanan remaja sehat milik Nasihatul Aisyah. Seperti posyandu Bu, tapi posyandu ini posyandu remaja. Walaupun remaja, tapi ternyata klien kita banyak perempuannya daripada laki-laki. Kliennya itu banyak perempuan. Nah, apa yang digarap di sana? Kami menggarap dari segmen adik-adik usia sekolah dasar dengan berbagai aspek. Ada aspek kesehatan dengan kesehatan reproduksi karena ternyata banyak sekali seperti yang tadi saya sampaikan Bu, usia psikologi anak SD sekarang sudah luar biasa, kematangan reproduksinya juga luar biasa karena tontonan, karena makanan yang mereka konsumsi, itu usia menarkanya itu menjadi lebih dini, padahal banyak juga yang belum tahu ketika mereka misal mengalami menstruasi ketika awal pertama kali apa yang harus dilakukan, saya harus ngomong sama siapa ya, itu ternyata banyak yang nggak tahu. Nah, kami mulai menggarap dari segmen itu, kesehatan reproduksi. Kemudian juga dari sisi psikologinya, karena sekarang juga banyak bullying. Nah, banyak juga Bu, dari hasil beberapa kegiatan kami itu menunjukkan bahwa banyak anak-anak perempuan yang mengalami masa menstruasi awal itu mengalami bullying di sekolahnya. Bullying. Nah, bullying ini ternyata kemudian memberikan efek psikologi kepada anak, mulai dari anak lebih cenderung pendiam, kemudian mulai menarik diri dari pergaulan. Ada yang sampai nggak sekolah, Bu. Ada yang sampai aku nggak mau jadi perempuan gitu, karena ternyata jadi perempuan itu sakit gitu. Jadi, nah edukasi itu yang diberikan untuk melengkapi tadi kesehatan reproduksi. Kemudian juga ada aspek keagamaan. Aspek keagamaan itu terutama kami konsennya pada fikih akil balik. Seorang laki-laki maupun perempuan yang sudah memasuki usia akil balik, ya kan sudah dewasa ya Bu, dalam hukum Islam kan dia sudah dewasa, dia sudah punya kewajiban sholat, puasa,
Tapi banyak juga yang nggak tahu, banyak juga yang kemudian yang harus dilakukan apa ya, masih bingung meraba. Mau tanya Bu Guru, Pak Guru kok rasanya malu gitu. Nah, kami mencoba masuk ke sana, itu Pasmina. Kemudian juga ada lagi Samara Course. Programnya sebenarnya iringan dengan Pasmina. Kalau Pasmina kami lebih menyiapkan para perempuan agar ketika nanti menjadi seorang ibu, dia menjadi perempuan yang sehat, yang hebat, yang sehat lahir batin dan kesehatannya. Karena ternyata seorang perempuan ketika menjadi ibu itu bekal edukasinya ya dulu ketika kecil, ketika remaja gitu. Oh, saya dulu pernah dikasih tahu sama Bu Guru begini, itu yang kemudian diterapkan ketika dia menjadi seorang ibu. Sehingga idealnya menurut kami ketika seorang calon ibu dia sudah mendapatkan informasi yang sangat banyak terkait dengan bagaimana menjadi seorang ibu, dia akan lebih bisa menjadi seorang ibu jauh lebih berhasil daripada yang belum punya ilmunya sama sekali. Kan nggak ada ya Bu, sekolah menjadi ibu gitu ya, adanya menjadi sarjana ekonomi, sarjana teknik, tapi menjadi ibu nggak ada, padahal peran ibu itu sepanjang hayat. Nah, itu yang kemudian kami fokuskan Bu, bersama-sama dengan organisasi perempuan yang lain. Kami saling melengkapi gitu. Mungkin program kami seperti ini, mungkin program yang lain, program organisasi yang lain mengambil aspek yang berbeda. Karena permasalahan perempuan itu sangat kompleks. Kita perlu bekerja sama dengan semua pihak dan perlu memulai memupuk rasa peduli. Mulai dari lingkungan kita terkecil, yaitu keluarga dan lingkungan sekitar kita. Ya, begitu Bu Heni. Bu Tiwi, tadi untuk program-program kerja dari organisasi perempuan Nasihatul Asia sungguh luar biasa, dengan sangat-sangat bermanfaat nantinya untuk masyarakat, khususnya untuk kaum perempuan. Ini akan lebih sangat bermanfaat. Teman pemilih, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kali ini, marilah kita ikuti tayangan informasi berikut ini. Teman pemilih, masih bersama kami dalam acara Jumpa Kita KPU Kota Magelang. Bu Tiwi, tadi sudah dikatakan tentunya perlu upaya ya untuk mencari solusi dari problematika yang telah disampaikan tadi, jangan sampai terlalu ruwet ya. Tentunya apa kegunaan dan manfaatnya dari implementasi tersebut? Mungkin bisa disampaikan ya. Ya Bu Eni, jadi apa sih gunanya atau manfaatnya emansipasi perempuan? Sedikit banyak tadi sudah saya singgung ya Bu, bahwa emansipasi perempuan ini tujuannya adalah untuk mengembalikan hak perempuan yang dulu pada periode dulu banget gitu ya pernah terampas, atau mungkin barangkali bisa jadi di bagian salah satu belahan Indonesia itu juga masih ada yang memandang perempuan sebagai koncong wingking saja gitu ya Bu. Perempuan ya tugasnya hanya di ranah domestik, sementara ranah publik itu semuanya diserahkan kepada laki-laki. Nah, emansipasi ini tujuannya tadi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan perempuan, karena banyak sekali permasalahan perempuan yang harusnya porsinya itu diambil alih oleh perempuan dengan jumlah yang lebih banyak daripada laki-laki begitu. Jangan sampai justru perempuan itu dengan atas nama emansipasi itu justru kemudian menambah permasalahan bagi perempuan. Karena sepertinya ya Bunya, kalau kita melihat siapa sih yang banyak melakukan bullying dalam tanda kutip terhadap perempuan, ya perempuan itu sendiri, saya rasa begitu nggih. Karena perempuan yang banyak komen daripada bapak-bapak, saya kira begitu. Mudah-mudahan saya salah, tapi kayaknya enggak deh. Contoh misalnya begini, seseorang yang sudah menapaki usia, sudah menikah, kapan nikah gitu? Siapa yang tanya Bu? Perempuan. Ya. Menikah belum punya anak,
kok belum punya anak, siapa yang tanya? Mama. Anaknya berapa? Anaknya habis itu anak satu kok belum nambah, itu juga ibu-ibu gitu ya. Sudah besar sudah punya anak, anaknya besar, begitu kok belum mantu gitu ya. Itu juga yang tanya banyak perempuan gitu. Ada juga misal perempuan banyak mempermasalahkan atau memperdebatkan perempuan itu baik di rumah atau bekerja gitu. Padahal sesuatu yang sama-sama baik itu tidak perlu diperdebatkan, karena itu adalah pilihan yang masing-masing mempunyai konsekuensi. Titik tekannya adalah sebaik mana, semaksimal mana seorang perempuan itu mengambil konsekuensi itu. Kalau perempuan mengambil ranah publik, dia memilih untuk bekerja, maka ya dia tetap harus bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di domestik dengan cara yang berbeda, misalnya dengan minta bantuan orang lain dan sebagainya, atau sebaliknya. Artinya bukan salah perempuan yang mengambil ranah domestik atau publik, tapi bagaimana peran perempuan itu bisa maksimal dalam dua ranah ini. Karena bagaimanapun ranah domestik juga tanggung jawab perempuan, publik juga ada sebagian yang tanggung jawab perempuan. Atau ini Bu, perempuan yang kadang mempermasalahkan hal-hal misal kayak melahirkan sesar normal gitu, juga kadang menjadi bahan. Alhamdulillah saya normal. Lah emang kalau sesar kenapa gitu misal? Perjuangannya apa emang nggak sama? Kan sama juga. Jadi terkadang iya bukan perjuangannya sama-sama mempertaruhkan nyawa gitu. Tapi terkadang justru perempuan sendiri yang dalam tanda kutip seperti yang tadi saya sampaikan membuli perempuan untuk hal yang sebenarnya tidak diperlukan. Jadi secara idealnya, normatifnya harusnya perempuan itu saling support. Karena kenapa? Karena ya perempuan itu yang paling memahami ya perempuan. Kalau seseorang punya masalah, yang paling bisa memberikan banyak kontribusi saran dan merasakan apa yang dirasakan oleh perempuan, perempuan sendiri. Itu kenapa kemudian di organisasi perempuan banyak yang mengambil ranah advokasi perempuan. Misal di kami juga ada Bu, namanya paralegal. Paralegal ini salah satu program yang kemudian tidak harus berbasis hukum untuk menjadi bagian dari paralegal, tetapi mereka punya concern untuk memberikan advokasi terkait dengan kondisi perempuan-perempuan yang kurang beruntung, dan di Jawa Tengah khususnya itu masih sangat banyak gitu Bu. Nah itu tujuannya, jadi emansipasi itu tujuannya bukan hanya untuk gaya-gayaan, wah aku sama loh dengan laki-laki gitu ya. Tapi di situ ada tugas berat yang kemudian mengiringi, bahwa kalau perempuan sudah mempunyai diberikan hak, sudah mempunyai akses yang sama dengan laki-laki, dia juga harus punya kontribusi sosial kepada permasalahan-permasalahan publik, khususnya permasalahan perempuan, baik perempuan gede maupun perempuan anak gitu. Luar biasa sekali ini Mbak Tiwi ini dalam menyampaikan. Tentunya kita sudah berkarya ya, untuk berdaya dan berkarya. Kalau menurut Mbak Tiwi sebagai Ketua Nasional ya ini, tentunya seperti apa sih atau bagaimana sih untuk perempuan yang berkarya dan berdaya? Kalau dikatakan bagaimana menjadi perempuan berdaya, seperti tadi Bu, berdaya itu kan artinya mampu ya Bu. Mampu dia tidak selalu identik dengan mampu secara finansial, tapi dia mempunyai potensi. Dan saya kira setiap manusia yang dilahirkan itu oleh Allah sudah diberikan potensi. Hanya terkadang kita yang belum bisa menggali secara maksimal. Kalau kelemahan kita kadang bisa melihat banyak ya Bu. Saya sering ngetes Bu ke teman-teman itu. Adik-adik misal ketika ada kegiatan Pasmina, saya minta tuliskan kelemahan masing-masing. Wah, satu deret panjang. Coba sekarang tuliskan kelebihannya 2 malam nggak ketemu Bu gitu. Itu padahal kita semuanya dikasih potensi gitu ya. Nah, potensi itu yang bagaimana kemudian digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kita sendiri dan orang lain. Ada salah satu tokoh Bu, tokoh bukan tokoh nasional ya, tapi kalau tidak tokoh perempuan pernah juga diberikan penghargaan pada masanya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kalau tidak salah ingat, beliau sudah
wafat tahun 2014, namanya Ibu EN Sukaisih kalau saya tidak salah. Asalnya Sumedang. Beliau itu mempunyai penyakit yang membuat beliau itu tidak bisa beranjak dari tempat tidur. Semua aktivitas itu dilakukan di tempat tidur. Tapi dari tempat tidur itu beliau masih meluangkan segala yang beliau miliki untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kebetulan di daerah karyanya selalu diingat walaupun dia sudah wafat. Iya, betul. Di daerah situ kebetulan pendidikan memang belum begitu bagus. Beliau itu mengumpulkan anak-anak kecil, kemudian beliau ajari baca dan tulis. Saya kira beliau yang dengan potensi yang cukup terbatas, tidak bisa melakukan aktivitas fisik secara bebas, itu saja beliau sudah bisa membuat karya sedemikian rupa. Artinya kita yang sama Allah masih diberikan kemampuan yang lebih dari beliau, saya kira kita masih bisa memaksimalkan potensi kita, Bu, untuk melakukan sesuatu hal yang bisa jadi itu kecil ya di mata orang lain, tapi siapa tahu itu manfaatnya luar biasa. Saya ingat pesannya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Bu, ketika di hadapan kader-kader atau anggota Nasyiyah dan Nasyyiatul Aisyah. Beliau menyampaikan bahwa jangan sampai masalah dapur itu menjadi penghambat atau menjadi alasan bagimu untuk memikirkan permasalahan umat gitu. Jadi jangan sampai permasalahan rumah, tugas kita sebagai perempuan di ranah domestik itu menjadi alasan dan menghalangi kita untuk peduli dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Karena peran itu tidak harus kancahnya nasional ya, belum harus kancahnya wilayah. Cukup di lingkungan kita masing-masing saja, saya kira itu sudah menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Kalau satu perempuan saja ketika memperhatikan lingkungan terdekat terkait dengan aspek pendidikan misal, bisa saling menguatkan, itu akan memunculkan komunitas yang kuat. Kita bayangkan kalau seluruh perempuan Indonesia itu mempunyai pemikiran yang sama. Tentu tadi, Bu, bullying perempuan oleh perempuan itu akan diminimalisir dan kita bisa saling bahu-membahu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kebangsaan. Begitu, Bu. Tadi disampaikan Mbak Tiwi dengan panjang, lebar, dan sangat bermanfaat. Baik itu perempuan tidak hanya konco wingking, tetapi juga mempunyai karya-karya yang hebat, walaupun sudah tiada pun masih tetap kita ingat, seperti hanya dengan Raden Ajeng Kartini ini. Jadi perempuan memang sangat-sangat hebat, bukan mengesampingkan laki-laki tidak, tetapi kita mempunyai hak yang sama. Hak yang sama kalau perempuan tadi disampaikan juga merupakan tulang punggung juga ya, karena juga berkarya dan berdaya ini untuk siapa? Untuk kebangkitan negeri. Ini yang selalu sangat-sangat kita harapkan kita sebagai perempuan, dan tentunya juga berkecimpung ya, baik itu di dalam masyarakat, kemudian di dalam organisasi, tentunya organisasi perempuan itu juga akan menimbulkan hal yang sangat istimewa. Gitu, Bu. Barangkali begini, Bu, garis bawahnya laki-laki dan perempuan itu bukan saingan gitu, nggih. Perempuan setara, perempuan sama setara laki-laki itu bukan seperti tadi saya sampaikan, bukan gaya-gayaan, tapi untuk saling melengkapi. Kondisi fisiologi, psikologi perempuan dan laki-laki yang berbeda, itu saya kira memang tugasnya untuk saling mengisi dan melengkapi puzzle yang ada dalam sebuah alur kehidupan. Jadi jangan sampai kita kemudian mengkotak-kotakan peran laki-laki dan perempuan. Karena kadang perang gender itu ya, Bu, ya kan kita kadang mengenalnya dari kecil ya, Bu, ketika bermain. Kalau permainan masak-masakan itu identik sama perempuan, laki-laki nggak boleh main masak-masak. Laki-laki hanya mobil-mobilan gitu ya. Akhirnya kalau dia sudah punya istri, ketika dia lihat istrinya masak, ya dia nggak bantu. Kenapa? Itu kan ranahnya perempuan. Jadi kadang-kadang juga laki-laki perlu tuh diajari mainan masak-masakan. Jadi masak-masakan bukan identik dengan, bukan selalu harus untuk perempuan, tapi masak-masakan itu mendukung tugas sebagai seorang ibu bagi perempuan. Sama dengan laki-laki ya, Bu, main sepak bola. Perempuan boleh nggak main sepak bola? Ya boleh, silahkan. Hanya ketangkasan
main sepak bola laki-laki itu diperlukan ketika dia berperan dalam masyarakat dan dalam keluarga sebagai suami, bapak maupun yang lain. Begitu, Bu. Ya, memang kodrati dari perempuan dan laki-laki itu memang sudah dari sananya ya. Teman pemilih, sebelum kita akhiri perbincangan ini, mungkin dari Mbak Tiwi selaku Ketua Jadwal ya akan memberikan pesan kepada teman pemilih. Ya, terima kasih Bu Heni. Teman pemilih, menjadi perempuan adalah sebuah kesyukuran yang harus kita tindak lanjuti. Perempuan itu makhluk mulia yang sudah Tuhan berikan berbagai anugerah, dan mari sebagai seorang perempuan kita berdaya untuk diri kita sendiri, untuk keluarga dan juga untuk masyarakat. Karena tidak ada orang yang lebih mulia selain seseorang yang bermanfaat untuk lingkungannya. Maka marilah kita mulai peduli terkait dengan permasalahan yang ada di sekitar kita, menjadi perempuan yang bisa memberikan manfaat kepada siapapun, karena itulah manusia yang paling sempurna. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Tiwi telah hadir dan berikan manfaat kepada teman pemilih. Teman pemilih, silakan memberikan masukan untuk jumpa kita episode selanjutnya. Terima kasih, demikian episode jumpa kita kali ini. Selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan lupa jaga kesehatan dan protokol kesehatan. Like and subscribe channel YouTube KPU Kota Magelang. Saya Sri Nugraheni undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.